Kabar baik nih untuk Bina Family. Kini RSCA Bina Medica menghadirkan dokter spesialis bedah anak, subspesialis bedah digestif yang fokus menangani masalah pencernaan pada anak. Dengan keahliannya di bedah minimal invasif memungkinkan prosedur yang lebih nyaman dengan sayatan kecil dan pemulihan yang lebih cepat. Yuk kita mengenal lebih dekat. Halo Bina Family, nama saya Dr. Alifi Maulidian. Saya adalah dokter spesialis bedah anak, konsultan bedah digestif anak di Rumah Sakit Bina Medica, Bintaro. Saya menamatkan pendidikan dokter saya di Universitas Padjadjaran tahun 2006. Kemudian saya menyelesaikan pendidikan dokter bedah anak di tahun 2012. Kemudian tahun 2022 saya menyelesaikan pendidikan konsultan bedah digestif anak. Sebelumnya saya bekerja di beberapa kota dan di beberapa rumah sakit. Saya pernah bertugas di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, Rumah Sakit Umum Kota Bogor, kemudian juga di beberapa rumah sakit di daerah Tangerang Selatan, dan juga di DKI Jakarta. Saya menaruh minat yang cukup spesifik pada bedah minimal invasif pada bayi dan anak-anak. Di awal karir saya percaya bahwa dengan melakukan pembedahan minimal invasif, kita bisa memberikan hasil yang jauh lebih baik dan juga bermanfaat bagi baik kepada pasien maupun orang tua. Saat ini saya mendalami keahlian tersebut sejak tahun 2013, mengikuti beberapa pelatihan dan juga pendidikan, dan saat ini saya juga menjadi seorang trainer. Saya percaya bahwa dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak maupun orang tua akan membuat akses mendapatkan pelayanan bedah jauh lebih mudah dan jauh lebih baik untuk anak-anak Indonesia. Saya memilih untuk menjadi dokter bedah anak itu karena memang saya suka sama anak-anak, dan khususnya bedah itu karena waktu saya mulai belajar itu saya melihat betapa banyaknya anak-anak kita gitu ya yang memerlukan pertolongan bedah, tapi waktu itu jumlahnya masih sangat sedikit. Kemudian saya mendalami bedah digestif anak khususnya untuk minimal invasif karena saya melihat betapa tadinya operasi yang besar, kemudian menakutkan baik bagi pasiennya ataupun keluarganya, bisa menjadi lebih kecil dengan hasil juga yang cukup baik. Dan kadang-kadang karena operasinya itu dikerjakan dengan tindakan yang kecil, bahkan keluarganya nggak ingat anaknya itu sudah pernah operasi, dan mereka bisa menjalani kehidupannya tanpa mengingat trauma yang banyak gitu saat dilakukan pembedahan. Salah satu anak yang paling saya ingat adalah, jadi waktu itu ada seorang anak masih usia balita, kebetulan dia tidak sengaja meminum asam sulfat. Jadi dia tidak sengaja meminum cairan tersebut sehingga menimbulkan kerusakan pada kerongkongan dan juga lambung anak tersebut. Dia akhirnya penurunan berat badan, tidak bisa makan dan minum, dan sangat sulit mendapatkan pertolongan. Waktu itu kebetulan kita ketemu di rumah sakit umum, dan kebetulan dia badannya juga sudah kurus banget, sudah malnutrisi, tapi setelah kita berdiskusi dengan tim, baik dari tim bagian ilmu kesehatan anak maupun tim bedah, kita memutuskan untuk melakukan operasi bertahap, di mana yang pertama dia diperbaiki gizinya dulu dengan membuat tempat saluran untuk dia minum, terus kemudian dilakukan operasi rekonstruksi anak tersebut yang tadinya seperti hopeless menjadi penuh harapan kembali. Dan saya tidak pernah lupa sama anak tersebut, dan saya harap dia sih udah lupa sama saya karena berarti dia udah sehat-sehat aja. Hal-hal yang ditangani oleh dokter bedah anak, terutama kasus pada saluran cerna, paling sering itu antara lain adalah yang pertama radang usus buntu, kemudian juga masalah testis tidak turun atau andesensus testis. Terus kita juga mengalami kasus-kasus emergensi, misalnya invaginasi atau usus terlipat. Kemudian ada juga berbagai kelainan bawaan yang khas bedah anak, antara lain tidak memiliki lubang anus atau atresia ani, atau juga kelainan saraf pada anak seperti penyakit Hirschsprung. Beberapa kasus lain yang juga kita tangani adalah endoskopi pada anak, misalnya untuk melakukan identifikasi perdarahan pada saluran cerna anak, atau mengambil benda-benda yang misalnya tertelan secara tidak sengaja oleh anak dengan endoskopi.
Selain menjadi seorang klinisi, saya juga punya hobi menggambar, terutama saya sih senang ya menggambar prosedur-prosedur operasi yang dilakukan. Kadang-kadang saya sketching sedikit atau gambar sedikit sebelum melakukan tindakan sambil memberikan informasi sama orang tua. Saya juga senang trekking atau naik gunung sedikit-sedikit. Selain itu, saya juga senang memasak, biasanya untuk keluarga atau teman-teman. Senangnya melihat dari YouTube atau video-video pendek lain, ada resep baru biasanya saya coba. Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bergabung dengan Bina Medica Family di sini. Harapan saya, semoga saya bisa memberikan pelayanan bedah anak khususnya di bidang minimal invasif di daerah Tangerang Selatan dan sekitarnya. Jadi nggak usah jauh-jauh lagi pergi mesti ke kota lain. Bedah minimal invasif adalah salah satu metode yang dilakukan untuk melakukan hasil operasi dengan hasil operasi yang sama, tapi dengan sayatan yang jauh lebih minim dan tentunya nyeri juga lebih sedikit. Untuk ayah dan bunda, tidak perlu khawatir berkonsultasi dengan dokter spesialis bedah anak. Jadi kadang-kadang ada kekhawatiran kalau misalnya ke dokter bedah anak langsung dioperasi. Jadi tidak seperti itu ya. Pasti kita ada pemeriksaan dulu, diskusi yang sering kali cukup panjang dulu dengan orang tua dan kadang-kadang bisa lebih dari satu kali diskusinya. Dan kita sangat terbuka untuk hal tersebut. Sekecil apapun kondisi kesehatan si kecil, jangan ragu-ragu kalau memang memerlukan konsultasi bedah untuk mendatangi dokter bedah anak terdekat di tempat Anda. Layanan kesehatan terbaik untuk Anda dan keluarga ke Bina Medica aja. Care with love.